Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kata kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, dalam Yohanes 14 ayat 6. Itu sudah berkata juga di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 yang mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kalau Anda percaya, engkau di rumahmu akan diselamatkan, sebagaimana Kisah Rasul 4 ayat 16 dan ayat pasal 16 ayat 31. Dan juga dengan hati percaya kau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan menyertai kehidupan kita. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, walaupun ini mungkin terlambat penyarannya, tetapi saya tetap ingin menyapa kita melalui pagi ini, dan biarkan firman Allah akan menolong kita, dan kita tetap hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga dimanapun kita ada, kita akan terus mampu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan di mana kita ada. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa, biar kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, dan doa, kekuatan iman akan menyertai kami. Dan sehingga kami terus akan dapat melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan satu ayat dari Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Jadi kita sudah tahu bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah tahu Abraham ini adalah orang yang tadinya penyembah berhala, tapi kemudian dipanggil oleh Tuhan dan dia mendengar tanpa mempertanyakan mau kemana. Dan kita lihat bahwa keterlibatan Tuhan dalam rumah tangganya, akibatnya kita tahu sesuatu yang besar terjadi. Karena apa? Kita membutuhkan Tuhan dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, karena kita membutuhkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu kita sudah tahu banyak hal, dan kita akan hidup menerima berkat Tuhan itu andai kata kita biarkan Tuhan itu menjadi raja, menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Obed Edom diberkati oleh Tuhan dalam 2 Samuel 6 ayat 11 karena membiarkan bait Allah tinggal dalam rumahnya. Dan kita pun sebagai orang-orang percaya akan diberkati oleh Tuhan kalau kita hidup melibatkan Tuhan dalam segala hal. Sehingga ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala hal, tentulah kita tidak hidup serampangan, tidak hidup sembarangan. Tentu kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kesucian Tuhan. Sehingga segala hal yang baik dari Tuhan itu akan kita terima. Yang kedua, ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga atau pribadi, kita harus hidup dalam pengampunan Tuhan. Bayangkan kalau pengampunan tidak ada, karena kita bisa saja menyakiti orang atau kita
bisa disakiti orang. Keluarga kita bisa menyakiti orang, dan atau pribadi kita bisa menyakiti orang. Dan bisa juga kita menyakiti keluarga atau menyakiti pribadi orang. Nah, itu sebabnya pengampunan harus ada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pribadi kita. Supaya apa? Ketika kita berbuat salah, kita minta maaf, minta I'm sorry ya gitu ya. Tapi juga orang lain ketika mereka bersalah, ya maafkan, jangan ada dendam di antara kita. Karena kalau dendam ada di antara kita, itu akan membuat kita yang rugi adalah mereka yang dendam. Karena mereka akan kehilangan sesuatu dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan. Karena setiap kali mungkin melihat orang itu, kita akan gitu, kehilangan sukacita. Tapi kalau kita hidup dalam pengampunan, kita akan memperoleh sesuatu yang baik dan indah dari Tuhan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, sama seperti Allah sudah mengampuni segala dosa-dosa, pelanggaran kita, ketidakbenaran kita, kenajisan kita, berdosaan kita. Seharusnya kita juga harus memiliki perasaan hati yang sama. Mohon maaf, memang saya masih dalam keadaan kurang enak badan, tapi saya memaksakan untuk terus bisa melayani. Dan pengampunan ini penting. Bayangkan kalau suami istri tidak bisa mengampuni. Iya, kita sudah lihat keluarga-keluarga Kristen pun ada banyak yang buya, sudah punya anak cucu, buya. Udah puluhan tahun menikah, buya. Karena apa? Tidak ada lagi pengampunan. Kalau sudah dalam keluarga kita tidak ada pengampunan, bahaya dah keluarga. Atau dalam pribadi kita tidak ada lagi pengampunan, bahaya dah kita akan menjauh dari itu. Tapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, pasti saya yakin kita akan mudah memberikan pengampunan. Karena kita sudah menikmati kebahagiaan Tuhan, menikmati pengampunan Tuhan, menikmati berkat Tuhan dalam hidup. Dan yang terakhir adalah bahwa kita, yang ketiga adalah kita butuh pembaruan hidup oleh Tuhan. Jadi menerus kita akan terus diperbarui. Karena kadang-kadang dunia ini akan menyesatkan kita, dunia ini terus akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak menyenangkan, dan dosa, kebiasaan buruk, dan perkataan-perkataan yang sia-sia, dan hidup dalam semau gue, sehingga kita perlu berpusat kepada Kristus seperti Efesus 4 ayat 17-20. Kita tidak lagi hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan Tuhan, tetapi kepada Kristus. Nah, ketika kita hidup dalam Kristus, berpusat kepada Kristus, berarti pembaharuan yang sesungguhnya telah datang kepada setiap kita. Karena apa? Kita bisa berpusat kepada Kristus. Kalau kita sampai belum bisa berpusat pada Kristus, hidup ini diarahkan terus kepada Kristus, berkat yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita bisa arahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pengampunan yang kita berikan kepada Tuhan karena kita sudah mendapat pengampunan dari Dia. Dan kalau pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, tidak ada, cobalah keluarga. Itu sebabnya setiap anggota keluarga itu harus hidup, ya, membiarkan Tuhan untuk selalu menjadi raja, menjadi Tuhan dalam kehidupan. Melibatkan Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, itu membuat kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Karena apa? Sebagaimana sifat-sifat Tuhan itu akan melekat di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita harapkan dengan melibatkan Tuhan dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, akan kita peroleh. Tuhan, kita butuh pengampunan Tuhan, kita butuh agar kita terus bisa memberkati, mengampuni, pembaharuan, dan kita juga bisa menjadi berkat dalam perkataan, perbuatan, dan
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, jadilah orang yang melibatkan atau keluarga yang melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga seperti Abraham. Kalau engkau mau melihat segala kebaikan Tuhan, libatkan Tuhan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa. Terima kasih Tuhan, biarkan engkau Allah senantiasa memberikan kasih dan kemurahan-Mu, pertolongan mereka. Dalam nama Yesus, sehingga setiap kami melibatkan engkau untuk hormat. Dan kalau engkau sakit apapun engkau, percayalah bahwa Tuhan mampu menyembuhkan. Dan arahkan tanganmu kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, keluar, termasuk dari penyakit yang sedang kami alami, yaitu batuk, dalam nama keluar dan oleh Yesus atau sembuh mereka. Terima kasih Tuhan, dan hamba juga berdoa kepada Tuhan bagi mereka yang mengalami pergumulan, dan engkau datang kepada mereka, menolong mereka. Kalau engkau orangnya membutuhkan pertolongan Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala hal yang tidak berasal daripada Tuhan keluar, dan biarlah hal-hal yang baik yang dari Tuhan datang kepada mereka yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan, kalau sumber berkat kami, sumber kebaikan kami, sumber segala hal yang indah, dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya pertolongan sudah datang kepada mereka yang membutuhkan. Terpujilah Engkau, saya bersyukur. Dalam nama Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas, tentu bersama dengan Tuhan. Biarlah terang Tuhan tetap akan menjadi yang terus memberikan dampak kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga mereka mempermuliakan Allah melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, dan juga menjadi cara yang bisa kita. Mantap, mantap.